Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Happy Sunday, senang sekali hari ini Buning dan Pak Paulus bisa bersama-sama dengan kalian menyapa dan beribadah di kelas sekolah minggu kelas tengah. Ya, bagaimana kabar anak-anak sekolah minggu sekalian? Tentu baik ya, dengan berkat Tuhan ya. Kita sudah memasuki tahun baru 2022. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, di tahun yang baru kami boleh datang beribadah kepadamu. Biarlah kami semua berbahagia sebab kasih Tuhan selalu menyertai kami. Berkati di dalam ibadah kami hari ini, Tuhan berkenan untuk menguduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, 2021 sudah kita lewati ya. Tetapi tentu ada harapan-harapan yang tidak terjadi, begitu ya, Pak Paulus ya. Kita berharap Paskah ini ketika tahun 2020 ya, kita berharap nanti Paskah 2021 kita bisa bertatap muka, harapan kita ya. Tetapi ternyata Natal pun kita masih online ya anak-anak ya. Tapi bagaimana Pak Paulus? Kita mesti tetap meyakini ya bahwa semua itu baik ya Pak Paulus ya. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus ya, yang selalu baik bagi kita, sudah memberikan semua untuk supaya kita memperoleh ya damai sejahtera dalam Kristus, kita juga yakini sekalipun bahwa hari ini ternyata kita masih beribadah seperti ini, tetapi bukan berarti bahwa berkat Tuhan tidak menyertai kita. Dia Allah yang setia. Begitu Buni. Iya, anak-anak kita nyanyikan ya lagu pujian kita yang pertama, Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
kita memang mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Contohnya saja pandemi, ya. Kita masih di dalam suasana pandemi, kita masih berkebaktian sekolah minggu online, ya, di tahun 2022 ini. Nah, bagaimana dengan janji Tuhan? Kita memang salah satunya juga perlu bersabar, ya. Waktu kita dan bukan waktu Tuhan, ya, Buning, ya. Iya, Tuhan iya. punya rencana. Rencana itu selalu nanti dikatakan indah pada waktunya demi kebaikan kita semua. Karena itu sekali lagi bersabar, ya, anak-anak semua, bahwa kita mengalami seperti ini bukan berarti kita dilupakan oleh Tuhan, ya. Amin. Tuhan selalu ingat kita dan janji Tuhan manis, ya, Pasti selalu ya, Pak manis, Paulus ya. pasti Betul. ditepati ya, Iya, Pak pasti Paulus ya. ditepati, ya. Bersyukur ya anak-anak Iya. ya, tetap yakin janji yang manis itu akan tetap ditepati oleh Tuhan ya. Nah, sekarang kita nyanyikan, ya, bersama-sama lagu kita Janji yang Manis, ya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yes, amin ya anak-anak ya, bahwa Tuhan memiliki janji yang akan ditepati, pasti ditepati ya, yakinlah teguh ya. Nanti kita juga akan belajar tentang hal ini bersama-sama dengan Kak Ita yang nanti akan menyampaikan firman ya. Tetapi sebelumnya kita mau menyiapkan persembahan kita terlebih dahulu. Kita siapkan ya persembahan kita masukkan ke dalam amplop, nanti diberikan kepada Papa Mama ya, biar suatu saat nanti Papa Mama menyerahkan ke gereja. Sambil kita nyanyi ya anak-anak ya, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya anak-anak, mari
kita hantar persembahan kita di dalam doa ya. Mari kita berdoa juga mempersiapkan diri untuk mendengar firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pujian yang boleh kami naikkan kepadamu dalam ibadah ini. Dan kami juga membawa persembahan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan, karuniakan kepada orang tua kami. Kami hendak mengumpulkannya dan biarlah Tuhan memberkati persembahan ini sehingga persembahan kami ini boleh dipakai untuk meluhurkan, memasyurkan nama Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, cerita Alkitab yang nanti akan dibawakan oleh Kak Ita. Tuhan berkati Kak Ita dengan segala persiapannya. Tuhan juga memberkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan menangkap pesan firman dengan baik. Dan kami pun ingin menjadi orang yang berbahagia, karena kami tidak hanya mendengar dan mengerti, tetapi kami juga melakukan. Hidup kami diwarnai dengan hal-hal baik yang Tuhan pesankan melalui Alkitab-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini boleh kami kembali datang kepadamu, terutama minggu pertama di tahun 2022. Kami bersyukur sepanjang 1 tahun yang lalu Engkau sudah memberkati kami. Dan pada minggu pertama pada pagi ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari hidup kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang tahun ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami setiap yang mendengarkan, sehingga firman Tuhan dapat kami terima dengan baik, karena Tuhan yang menyediakan hati bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi ini. Amin. Adik-adikku yang terkasih, sebelum Kak Ita bacakan firman Tuhan, Kak Ita ucapkan dulu selamat tahun baru. Selamat kalau pada minggu ini adik-adik masih datang bersama dengan kita di sekolah minggu. Oleh karena itu, biarlah ibadah kita pada pagi hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35 adik-adik. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Kak Ita akan bacakan, adik-adik boleh menyimak dan mengikutinya dari rumah. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh karena Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Sedemikian jauh firman Tuhan yang dapat kita baca, dan
akan kita renungkan bersama adik-adik di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu janji Tuhan membawa kebaikan. Janji Tuhan membawa kebaikan. Di bacaan kita tadi ada seorang Simeon. Siapakah Simeon itu? Alkitab mencatat bahwa Simeon adalah seorang imam. Dia seorang yang sabar, dia pun seorang yang saleh di dalam menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Adik-adik, di dalam diri Simeon pun Roh Kudus selalu ada. Sehingga Roh Kudus berjanji kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Simeon seorang yang setia. Dia juga seorang yang taat. Di dalam kesetiaan Simeon, terutama di dalam menantikan janji Roh Kudus yang pernah diutarakan Roh Kudus kepadanya, ketaatannya di dalam mengikut Tuhan, di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu selalu dan selalu sehari-harinya dilakukan oleh Simeon. Sehingga ketika saatnya tiba, Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah. Simeon dipimpin oleh Roh Kudus datang ke bait Allah dan di sana dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia menatang Tuhan Yesus. Hendak menyerahkan Tuhan Yesus sesuai dengan hukum Taurat. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena aku sudah melihat apa yang Tuhan janjikan kepadaku, bahwa sudah engkau genapi janjimu itu, bahwa aku akan mati setelah aku melihat Mesias. Setelah aku melihat bahwa juru selamat yang engkau janjikan itu, yang akan menyelamatkan aku, yang akan menyelamatkan bangsa Israel, bahkan bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi Mesias juru selamat itu adalah juru selamat dunia ini. Tenanglah hatiku kini, Tuhan, karena aku sudah melihat pekerjaanmu." Sukacita Simeon luar biasa adik-adik, sehingga dia memuji, dia bersukacita ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sangat bersyukur akan janji Allah melalui Roh Kudus bahwa dia sudah bertemu dengan juru selamat. Adik-adikku, mungkin kita pun menunggu janji Allah bahwa Allah akan datang ke muka bumi ini untuk kedua kalinya menjemput kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sekali pada 2000 tahun yang silam baru saja kita peringati adik-adik. Sukacita Natal itu kita melihat. Sukacita Natal itu pun kita rasakan adik-adik. Bukan hanya ketika kita merayakan Natal di bulan lalu, tetapi di dalam minggu ini, di dalam hari-hari kita ke depan, bahkan di dalam tahun 2022, tahun baru pada hari ini yang kita masuki di hari kedua, itu pun membawa sukacita kita karena Tuhan menepati janjinya kepada kita. Adik-adikku, apa yang akan kita terima lewat janji Tuhan membawa kebaikan bagi kita melalui pelajaran kita pada pagi hari ini adik-adik? Adik-adik, masa ini adalah masa pandemi yang berkepanjangan adik-adik. Kita mungkin sudah bosan, kita mungkin sudah kesal dengan janji-janji. Apakah janji orang tua kita untuk kita dapat berlibur oleh karena pandemi sehingga belum ditepati? Atau janji Bapak Ibu guru kita di sekolah untuk tatap muka oleh karena pandemi juga berkepanjangan.
bahkan janji pemerintah untuk membuka sekolah sebagaimana mestinya. Adik-adik, itu membuat kita kesal. Itu membuat kita bosan. Bahkan mungkin kita pernah meminta sesuatu kepada mama papa. Dan mama papa katakan, tunggu. Nanti ada saatnya mama papa berikan itu kepadamu. Sehingga kita dituntut adik-adik untuk menunggu dan menunggu. Adik-adikku, di dalam menunggu pasti sebagai manusia kita ada bosannya, ada kesalnya. Mungkin kita jengkel. Ya. Duh, kok lama sekali sih pandemi ini berakhir. Lama sekali sih mama papa itu menepati janjinya padaku. Mungkin juga kita saking lamanya kita mungkin udah deh, gak usah ditunggu-tunggu lagi. Kita abaikan adik-adik. Karena apa? Karena saking lamanya. Pandemi sudah 2 tahun ya adik-adik. Sungguh sangat waktu yang sangat lama, yang membuat kita bosan adik-adik. Sehingga kita menganggap, udahlah, malah lebih enak belajar seperti sekarang ini. Itu pertanda kita sudah tidak yakin dengan janji. Itu pertanda kita sudah mulai tidak meyakini bahwa Tuhan hadir di masa pandemi. Tuhan ada di masa pandemi. Tuhan ada di dalam usaha dan pekerjaan mama kita. Kalaupun janji mama papa kita belum ditepati adik-adik, kita abaikan. Adik-adik, kita mau belajar dari Simeon. Simeon tidak pernah mengabaikan janji Roh Kudus. Simeon tidak pernah kesal kepada janji Roh Kudus yang dinanti-nantikannya sekian lama dengan penuh harapan. Dia sabar dan sabar menunggu. Dan kesabaran Simeon itu pun berbuahkan sukacita. Dia bertemu dengan Mesias. Apakah kita mau belajar dari Simeon adik-adik? Kak Ita mengajak kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar dari seorang Simeon untuk menantikan janji Allah bahwa masa pandemi akan berakhir. Bahwa apa yang kita minta dari mama papa kita pun akan digenapi. Akan diberikan sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar dari Simeon. Kita sabar. Adik-adik, Kak Ita mengingatkan, kalau manusia pernah berjanji, itu pasti pernah mungkin ingkar janji. Ya adik-adik. Atau kita pernah berjanji ke teman-teman kita untuk bertemu, kita bisa saja ingkar janji. Bisa saja kita tidak tepati karena ada lain hal yang mengganggu janji kita itu. Manusia bisa berjanji. Manusia juga bisa melupakan atau mengabaikan janji itu sehingga dia tidak menepati janji itu. Yang membuat kita kesal, yang membuat kita jengkel. Tetapi adik-adik kita mau belajar. Kita mau meyakini sebagaimana Simeon meyakini janji Roh Kudus. Kita pun akan mengimani dan mengaminkan bahwa janji Allah yang membawa kebaikan bagi kita terutama di dalam masa pandemi ini akan ditepati oleh Tuhan. Dengan penuh harapan di dalam Yesus Kristus, kita menantikan janji Allah akan berakhirnya pandemi sehingga kita akan dapat kembali beribadah dengan tatap muka, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru kita. Juga tidak hanya di situ, kita juga bertemu dengan teman-teman kita di sekolah, kita dapat belajar sebagaimana mestinya, bahkan juga di dalam masa liburan ini yang masih tersisa, kita yakini bahwa janji Tuhan akan ditepati. Orang tua kita akan bisa memberikan waktu untuk kita dapat menikmati liburan kita sekalipun masih terbatas adik-adik demi kebaikan kita. Adik-adik ketahuilah ini firman Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah terlewatkan. Janji Tuhan selalu membawa kebaikan bagi kita. Sekali lagi Kak Ita ingatkan, kita harus belajar setia, sabar, dan berpengharapan bahwa setiap janji Tuhan
pasti digenapi. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena boleh kami membaca dan merenungkan firman-Mu, di mana Tuhan menegaskan akan janji Tuhan membawa kebaikan bagi kami. Kami mau belajar dari seorang Simeon yang memiliki kedekatan, hubungan intim dengan Tuhan, sehingga apa yang Roh Kudus pernah janjikan, dan itu ya dan amin, dan membawa sukacita bagi kehidupan umat manusia secara khusus buat Simeon. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kalau boleh kami belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu meteraikan di dalam hati kami, jadikan menjadi rema, sehingga boleh kami tetap bertumbuh lagi di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2022. Kalau hari ini adalah hari kedua, di tanggal 2 Januari, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menolong kami, memberkati kami, membawa kami dapat melalui tahun 2021. Sekalipun sangat banyak masalah yang kami hadapi Tuhan, pandemi yang belum berkesudahan, namun di tahun 2022 ini kami meyakini dan kami percaya bahwa pandemi berangsur dapat dihadapi, dapat diselesaikan, dan boleh kami menikmati adaptasi karena Tuhan yang menolong kami. Ini doa kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk adik-adik kami di usia 6-11 tahun. Seluruh anak bangsa yang sudah mengikuti vaksin. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan yang menolong semua vaksin itu dapat berguna bagi setiap kehidupan, bahkan bagi setiap adik-adik kami sekalipun. Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini sekolah minggu kita, tapi jangan lupa adik-adik ada kuis. Adik-adik nanti dapat kerjakan kuis itu dan boleh adik-adik kirimkan ke guru kelas tengah ya, khususnya yaitu di kelas kita. Kami tunggu adik-adik hasil kuis adik-adik di minggu ini. Sampai di sini, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.